Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 komunikasi bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu tentang presentasi bisnis. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Rias Muhammad Arif dengan NIM 238. Dan saya Alma Fajar Fikri Abdullah NIM 251. Dan saya Nabila Febri Lusyanti dengan NIM 242. Dan saya Cindy Febrianti dengan NIM 244. Dan saya Idina Awalia, NIM 209. Saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai tujuan presentasi bisnis, yang kedua persiapan presentasi bisnis. Langsung saja ke materi yang pertama. Setiap presentasi pastinya memiliki tujuan. Dalam presentasi bisnis di sini ada 4 tujuan. Langsung saja ke poin pertama. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Agar pesan-pesan bisnis kita dapat sampai ke audiens, kita harus menyampaikan materi dengan jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, menghibur audiens. Selain menyampaikan presentasi kita dengan jelas dan juga tegas, kita juga harus menyelipkan humor atau lelucon, namun tetap pada porsinya. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Sebagai pemateri, kita harus dapat menyampaikan pesan-pesan yang mampu menyentuh audiens sehingga kita dapat membuat audiens untuk merasa bersemangat, bersedih, atau bahkan terharu. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dalam menyampaikan pesan-pesan materi bisnis, kita harus dapat memotivasi audiens. Kita harus menyampaikan motivasi kita itu dengan gamblang dan juga jelas agar dapat membuat audiens untuk bertindak sesuatu. Selanjutnya, persiapan presentasi bisnis. Dalam melakukan suatu kegiatan, tentunya kita harus membuat suatu perencanaan dan juga persiapan. Dalam presentasi bisnis, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, penguasaan terhadap materi presentasi. Tujuan dari penguasaan materi ini adalah agar kita dapat mengetahui alur presentasi kita mau dibawa kemana. Selain itu, kita juga dapat menyampaikannya dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, yang kedua, penguasaan alat bantu presentasi. Selain menguasai materi, kita juga harus paham dan menguasai bagaimana cara menggunakan alat bantu seperti slide, ada juga menggunakan video dan juga komputer. Nah, alat bantu presentasi ini akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan presentasi. Yang ketiga, menganalisis audiens. Dalam menganalisis audiens, kita dapat berinteraksi langsung dengan audiens dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana, agar kita dapat mengetahui dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berhadapan. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan atau lokasi presentasi. Menganalisis berbagai lingkungan ini bertujuan agar kita dapat mengetahui tata letak serta alat apa saja yang kita butuhkan untuk kita berpresentasi. Selain itu, kita juga dapat menentukan kapasitas ruangan untuk kita berpresentasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Febri Lusyanti NIM 242. Di sini saya akan membahas tentang alat bantu presentasi bisnis. Alat bantu presentasi bisnis sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang pertama ada papan tulis hitam dan putih. Untuk kelebihan dari papan tulis ini yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam penulisannya, dapat merangkum secara mudah, terus dapat merangkum pendapat dari peserta dan juga pembicara pada saat waktu yang sama. Untuk kelemahannya yaitu yang pertama adalah tidak efektif jika peserta itu lebih dari 15 orang. Terus yang kedua, terkadang tulisannya itu sulit dibaca. Terus yang ketiga yaitu tersedianya papan tulis itu sangat terbatas. Nah, yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan dari Flipchart. Kelebihan dari Flipchart sendiri yaitu yang pertama, bisa ditaruh di mana saja, biaya relatif murah, terus pembicara itu dapat merujuk pada catatan sebelumnya. Nah, untuk kelemahannya sendiri adalah tidak efektif jika peserta itu lebih dari 20 orang. Nah, yang kedua, mutu kertas itu jelek dan kemungkinan spidol yang digunakan itu macet. Nah, untuk yang ketiga, muncul suara berisik pada saat mengganti lembaran selanjutnya. Nah, untuk yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dari transparansi overhead projector. Kelebihan yang pertama yaitu layar jelas meskipun di ruangan yang terang. Untuk yang kedua, visual dapat dioperasikan secara cepat dan mudah diubah. Yang ketiga, tersedia di berbagai
pertemuan, dan pelatihan. Untuk kelemahan dari transparansi overhead proyektor sendiri yaitu pergantian secara manual, terus hasil fotokopi hitam dan putih, terus kualitasnya itu jelek jika masih ditulis dengan tangan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari slide. Untuk kelebihan dari slide sendiri itu yang pertama, daya tahan cukup tinggi. Terus yang kedua, slide foto warna, mudah pembuatannya. Terus yang ketiga, terlindung dari sidik jari. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu proses pembuatan film itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus yang kedua, harga relatif mahal. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari papan tulis elektronik. Sebenarnya kelebihannya itu hampir sama kayak papan tulis hitam dan putih. Cuma yang membedakan di sini hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan kepada peserta. Nah, untuk kelemahannya seringkali pembicara itu menghadapi kesulitan dalam mengoperasionalkannya. Terus hasil cetakannya itu biasanya kualitasnya rendah dan sulit dibaca. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari video kaset recorder. Untuk kelebihannya yaitu praktis. Terus video dapat menambah penguasaan materi dan juga ada hiburannya. Nah, untuk kelemahannya yaitu kualitas tampilan itu rendah. Terus yang kedua, diperlukan tenaga ahli khusus untuk mengatur atau mengoperasikan video tersebut. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari panel LCD. Nah, kelebihan yang pertama yaitu proyeksi data secara langsung dan dari PC atau personal komputer itu secara real time. Terus yang kedua, proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaksinya semakin tinggi. Terus yang ketiga, dapat diletakkan di bagian atas proyektor. Untuk kelemahannya yaitu panel LCD ini membutuhkan 3 peralatan, yaitu yang pertama komputer atau laptop, terus yang kedua proyektor overhead, terus yang ketiga adalah LCD. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari alat bantu presentasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bahasa tubuh. Di dalam mempresentasikan suatu bisnis, yang diperhatikan tidak hanya ucapan, tetapi juga gerakan-gerakan tubuh. Dan gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh pembicara saat melakukan presentasi bisnis, yaitu yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat diartikan sebuah kesenangan ataupun kebahagiaan ataupun kesedihan. Selanjutnya yaitu senyuman. Senyuman dapat membuat penampilan saat melakukan presentasi bisnis menjadi lebih bersahabat dan disenangi. Yaitu selanjutnya yang ketiga yaitu kontak mata. Kontak mata dapat diartikan suatu isi hati seorang pembicara saat melakukan presentasi sehingga dapat berjalan secara lancar saat melakukan presentasi. Selanjutnya yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan dapat digunakan sebagai penyemangat ataupun meyakinkan suatu topik pembahasan. Selanjutnya yaitu gerakan bahu. Gerakan bahu dapat membuat si pemateri atau pembicara menjadi lebih percaya diri. Selanjutnya yaitu gerakan kepala. Gerakan kepala dapat diartikan sebagai persetujuan atau menyetujui suatu topik pembahasan. Yang terakhir yaitu cara berdiri. Cara berdiri yang baik yaitu berdiri tegap tanpa menyilangkan kaki saat melakukan presentasi bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah analisis audien. Untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, seorang pembicara harus dapat menganalisis audien secara tepat. Oleh karena itu, dalam menganalisis audien, seorang pembicara harus memahami 6 unsur berikut. Yang pertama yaitu siapa audiensnya. Analisis ini berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu akan berbicara. Semakin banyak informasi yang didapat oleh para audiens, maka pembicara semakin mudah untuk menyampaikan presentasi secara tepat. Yang kedua yaitu apa yang diinginkan oleh audiensnya. Agar penyampaian pesan-pesan bisnis sesuai seperti yang diharapkan, pembicara yang baik perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh para audiensnya.
Yang ketiga yaitu di mana melakukan presentasi. Bagi pembicara, pemahaman terhadap tempat presentasi dilakukan sangat penting. Pemahaman tempat presentasi akan membantu pembicara untuk menyusun strategi sebelum melakukan presentasi tersebut. Yang keempat yaitu kapan melakukan presentasi. Seorang pembicara perlu memperhatikan secara seksama kapan melakukan presentasi bisnis tersebut, baik dari bulan, hari, dan jam berapa. Hal ini sangat penting. Mengapa? Karena dengan hal ini pembicara dapat mengetahui dan bisa menyiapkan strategi apa yang harus disiapkan sebelum presentasi bisnis tersebut. Yang kelima yaitu mengapa melakukan presentasi. Sebelum melakukan presentasi bisnis, pembicara harus mampu menjawab pertanyaan mengapa harus melakukan presentasi tersebut. Jawaban tersebut tentunya bervariasi antara satu dengan orang yang lain. Yang keenam yaitu bagaimana melakukan presentasi. Seorang pembicara yang satu dengan yang lain tentunya memiliki strategi yang berbeda. Contohnya saja ada yang memegang naskah, ada yang menggunakan LCD, dan juga ada yang menggunakan media seperti komputer dan lain-lain. Hal itu akan memudahkan para audiens untuk memahami presentasi bisnis tersebut. Oke, persyaratan di atas merupakan beberapa hal yang harus dipahami oleh setiap presentator dalam melakukan sebuah presentasi. Mulai dari mengetahui identitas audiens hingga cara melakukan presentasi bisnis yang baik. Selain itu, dalam kegiatan presentasi, seseorang presentator juga harus mempersiapkan rencana-rencana dalam menghadapi hal yang tidak dapat diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rias Muhammad Arif. Di sini saya akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu adalah peninjauan lokasi dan percaya diri. Nah, seorang pembicara dalam melakukan presentasi bisnis melakukan peninjauan lokasi. Adapun beberapa kegunaan dari kegiatan peninjauan lokasi ini, yang pertama adalah mengetahui kesiapan dari alat-alat bantu presentasi seperti LCD, proyektor, monitor, pengeras suara. Nah, dia akan mengetahuinya. Dan yang kedua adalah mengetahui posisi alat-alat itu di mana. Nah, ketiga adalah mengetahui keadaan ruang. Ada ruangnya seperti apa, ber-AC, terus ada ruangnya seperti apa, kita semua mengetahuinya. Dan yang terakhir adalah membantu kita untuk mengetahui tata ruang, di mana tempat duduk audiens, di mana podium kita. Nah, dalam suatu presentasi, menanamkan sifat percaya diri pada seorang pembicara itu sangat penting. Ada beberapa hal yang dapat mengganggu seorang pembicara dalam melakukan presentasi. Yang pertama adalah gemetar, bicara terputus-putus, mulut garing, tenggorokan tersumbat, dan yang kelima adalah tersengal-senggala. Ada beberapa tips yang telah dikemukakan dalam buku Script Power yang karya Peter Usbender. Yang pertama adalah mulai presentasi dengan senyuman. Yang kedua adalah mulai presentasi dengan perlahan, dengan keadaan bahu dan pundak agak tegak. Dan yang ketiga adalah mulai presentasi dengan sungguh-sungguh. Poin keempat ini cukup penting. Yakinkan bahwa audiens bahwa kita benar-benar expert dalam materi tersebut. Dan yang kelima adalah pakailah pakaian yang terbaik. Dan yang keenam, selalu tersenyum dalam melakukan kegiatan presentasinya. Hal selanjutnya dalam melakukan presentasi sangat penting adalah berlatih presentasi bisnis terlebih dahulu. Seorang pembicara perlu melakukan kegiatan latihan dulu sebelum melakukan presentasi. Adapun hal-hal yang sasaran-sasaran dalam melakukan latihan presentasi ini adalah, yang pertama adalah mengetahui siapa audiens kita, latar belakang audiens, terus siapa saja audiensnya. Dalam presentasi bisnis, mengetahui audiens itu sangat penting, karena akan mencakup hal seperti siapakah audiens, seperti seorang manajer, ataukah investor, ataukah mitra kerja. Yang kedua adalah menyusun topik-topik bahasan, topik dalam kegiatan presentasi. Yang ketiga yaitu membuat catatan lengkap dalam topik-topik tersebut. Nah, jadi poin ketiga ini runtutan dari poin kedua tadi. Kita harus membuat ulasan secara lengkap mengenai topik-topik dari presentasi agar memudahkan kita juga dalam menyampaikan kepada para audiens. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah membuat judul-judul subbab. Ya, fungsinya ini membuat judul-judul bersubbab ini adalah untuk memudahkan kerangka dalam melakukan kegiatan penjelasan topik presentasi tersebut. Dan yang poin terakhir adalah buatlah catatan seukuran kartu pos. Catatan ataupun catatan kecil yang akan memudahkan kita dalam membantu kita dalam melakukan kegiatan presentasi. Agar supaya saat kita terlupa ataupun saat kita lupa topiknya, kita mengetahui topik selanjutnya. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup sekian presentasi dari kelompok 8 komunikasi bisnis mewakili rekan-rekan bertugas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam tutur kata. Tetap jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.